Baik, kita lanjut saja untuk materi berikutnya, yaitu perumusan masalah dan tinjauan pustaka. Ya, sebelumnya sudah saya minta untuk masing-masing membaca terkait dengan topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi semoga sudah bisa lebih paham, tinggal kita nanti mungkin banyak di diskusi maupun tanya jawab terkait dengan perumusan masalah maupun juga tinjauan pustaka. Lebih baik lagi nanti kita langsung praktek bagaimana sih membuat satu rumusan masalah dan juga tinjauan pustaka. Nanti kan juga di akhir ada ini ya, ada kelompok untuk membuat proposal penelitian begitu ya, kalau tidak salah. Jadi nanti bisa dari setelah ini sudah ada udah ada gambaran bagaimana melakukan perumusan masalah dan membuat tinjauan pustaka. Nanti tinggal apa namanya membagi kelompok kira-kira mau peminatannya di mana, penelitiannya, kemudian apa namanya sehingga bisa lanjut untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti. Baik, mungkin alangkah baiknya supaya pembelajaran hari ini penuh dengan keberkahan dan diberi kemudahan dalam memahaminya. Kita doa sebelum belajar menurut ya. Adapun tujuan dari pertemuan hari ini, ya, setelah nanti Anda semua mendapatkan penjelasan materi, diharapkan nanti mampu mengidentifikasi topik penelitian, kemudian juga mengidentifikasi masalah penelitian, mengetahui hal yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan satu masalah penelitian, kemudian melakukan tinjauan pustaka, membuat rumusan masalah, membuat manfaat penelitian, dan membuat masalah dan tujuan penelitian. Ini kalau teman-teman semua sudah baca buku eh, metodologi penelitian keperawatan, ya, di sini sudah ada pembahasan terkait dengan bagaimana cara merumuskan masalah penelitian. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana cara merumuskan masalah penelitian, kita kenali dulu bahwa suatu penelitian itu ada karena ada masalahnya dulu, ya. Jadi masalah penelitian ini merupakan titik tolak satu kegiatan penelitian atau asal muasal dilakukannya sebuah penelitian, ya, karena ada masalah dulu. Nah, penelitian sendiri ini sebetulnya merupakan bagian dari proses pemecahan masalah. Ya, jadi ketika ada masalah, manusia berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, dilakukanlah sebuah penelitian. Jadi sebetulnya masalah itu apa gitu ya? Masalah sebetulnya adalah sebuah kesenjangan atau gap, ya, antara yang seharusnya terjadi dengan apa yang eh, diharapkan atau dengan kenyataannya. Jadi simpelnya adalah satu masalah ketika kita eh, menemukan mempunyai satu pengetahuan berdasarkan konsep teori, tapi ketika kita temukan kenyataannya di lapangan berbeda dengan konsep teori yang sudah kita pelajari, itu bisa jadi merupakan sebuah masalah atau gap, ya, atau kesenjangan. Atau ketika kita sudah melakukan satu hal sesuai dengan prosedur yang seharusnya, tapi ternyata pada kenyataannya pas pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Itu bisa juga menjadi sebuah masalah. Intinya adalah ada perbedaan, ya,
ada satu perbedaan. Di eh, penelitian kesehatan, masalah penelitian kesehatan merupakan segala bentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang mungkin membuat kita bertanya-tanya gitu ya, kenapa bisa begini? Apa penyebabnya ini? Atau kenapa berbeda saat kita lakukan ini gitu ya, misalnya. Bisa jadi itu adalah awal dari sebuah penelitian. Nah, menentukan masalah penelitian merupakan langkah awal dari sebuah pelaksanaan penelitian. Nah, penelitian dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan maupun juga mengatasi masalah yang ditemukan, baik itu di lahan praktik ya. Kalau di kesehatan kan ada lahan praktik ada di rumah sakit, ada di puskesmas, ada di klinik ya. Bisa juga masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat maupun masalah terkait dengan konsep yang ada di eh, pendidikan, kesehatan gitu ya dan lain-lain. Namun yang perlu kita kaji lebih dalam adalah apakah setiap masalah ini yang kita lihat atau sesuatu yang menjadi pertanyaan ini perlu diatasi dengan melakukan penelitian. Kira-kira setiap ada pertanyaan atau ada masalah perlu kita lakukan penelitian tidak? Perlu, Bu. Perlu. Yang lain, setiap ada masalah perlu diatasi dengan penelitian atau tidak? Ada yang jawab perlu. Perlu, Bu. Perlu lagi. Sisanya yang 23 orang nih, ya 23 tadi udah jawab 2, 21 setuju perlu dilakukan penelitian atau tidak perlu dilakukan penelitian semua yang ada masalah atau golput? Gimana? Tidak. Tidak semua. Kenapa kira-kira tidak semua masalah perlu dilakukan penelitian? Atau tadi yang menjawab perlu, kenapa semua masalah perlu dilakukan penelitian? Ada yang bisa mencoba memberikan alasan? Karena untuk mengetahui penyebab yang lebih ininya apa gitu, Bu. Kan kadang kayak ada orang ada punya masalah, cuman penyebabnya tuh beda-beda kayak gitu, Bu. Jadi Menurut saya semua itu sih. masalah, jadi semua masalah perlu diteliti gitu. Iya, Bu, menurut saya. Oke, tadi kalau yang tidak semua masalah harus diteliti, alasannya ada nggak? Belum terbayang. Tadi siapa tuh yang menjawab? Saya Bu Siti Alfiatun. Oke, oke, Tun. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kita lihat. Jadi ternyata setiap masalah belum tentu harus diatasi dengan melakukan penelitian. Ya, jadi mungkin ada masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan ya yang kita temukan eh, ketika kita praktik di rumah sakit misalnya, atau ketika kita bekerja di rumah sakit, atau jangan di rumah sakit, ketika kita bekerja di puskesmas ya, ketemu masyarakat, atau kita bekerja di pendidikan sebagai dosen misalnya. Ya, ada satu permasalahan yang mungkin berbeda dengan apa yang kita pelajari sebelumnya ketika di tahap akademik misalnya. Ya, belum tentu harus dijawab dengan sebuah penelitian. Terus jadi masalah seperti apa yang harus kita selesaikan dengan
melakukan penelitian. Itu kan pertanyaan berikutnya. Yang membutuhkan penelitian adalah masalah-masalah yang merupakan sebuah fenomena. Ya. Nah, satu masalah ini dikatakan sebagai sebuah fenomena kalau sesuatu itu sudah dilakukan secara prosedural berdasarkan konsep teori maupun konsep terkait, tapi hasilnya belum seperti yang diharapkan atau belum seperti yang seharusnya. Ya. Oke. Jadi misalnya kayak case study gitu ya, case study itu jadi satu contoh yang sangat apa namanya, yang sangat simpel sekali ketika kita memberikan satu asuhan keperawatan gitu ya pada seorang pasien. Kita tahu secara konsep teori misalnya pasien eh, CHF itu gagal jantung, kemudian kita berikan intervensi masalahnya dulu ya, masalahnya sesak nafas gitu, kemudian hipervolemia misalnya, kemudian masalah-masalah keperawatan lainnya, kemudian kita kasih intervensi, tapi kok responnya misalnya berbeda dengan apa yang diharapkan misalnya. Kemudian kita teliti, kita kaji, kenapa dia responnya B misalnya, padahal seharusnya responnya A misalnya gitu ya. Kemudian kita lakukan pengkajian lebih dalam lagi. Kita temukan masalah, kemudian kita berikan intervensi lain sehingga masalah itu teratasi, ya. Nah, itu bisa jadi sebuah penelitian. Makanya case study ini bisa kita angkat menjadi sebuah satu bentuk laporan penelitian. Nah, itu contoh sederhananya. Karena di sini ada satu fenomena, di mana fenomena ini merupakan sesuatu yang sudah masalah ya, sesuatu masalah yang sudah kita lakukan upaya untuk mengatasinya sesuai prosedur, sesuai teori, ya, sesuai pedoman. Tapi hasilnya belum sesuai yang seharusnya atau sesuai prediksi. Nah, berkaitan dengan masalah berarti tadi ada dua kata kunci yang berhubungan erat dengan masalah yaitu fenomena dan kesenjangan. Fenomena eh, fenomena konteks masalah penelitian adalah adanya perbedaan kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Ya, tadi yang sudah dibahas. Nah, untuk kesenjangan sendiri ini bisa jadi berupa bentuknya ya, bentuk-bentuk kesenjangan misalnya adanya kekurangan, adanya kelangkaan, adanya ketidaktahuan, adanya ketidakseimbangan, adanya ketidaksesuaian, atau ketimpangan maupun adanya keraguan. Nah, ini bisa menjadi sebuah fenomena ataupun masalah yang perlu kita lakukan penelitian. Misalnya, eh, apa namanya, pemberian edukasi gitu ya, edukasi orang untuk perokok itu terkait dampaknya gitu ya, merokok itu seperti apa dampaknya, kemudian efek buruknya seperti apa ya dampaknya, kemudian sudah diiklankan di bungkus rokok itu sendiri seperti apa, tapi kenapa ya kok misalnya masih ada apa namanya orang yang merokok gitu, malah meningkat jumlah perokok. Berarti kan di sini bisa jadi ada ketidaktahuan, ada ketidaksesuaian ya. Apa yang kita harapkan harusnya kan menurun gitu ya jumlah perokok, tapi kok malah banyak. Itu kita lakukan sebetulnya.
Bentar dulu ya. Ya, iya. Ya, jadi kita bisa tuh teliti sebetulnya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi seseorang itu berhenti merokok maupun faktor-faktor apa yang mempengaruhi sebetulnya orang itu merokok gitu kan ya. Itu contoh sederhananya. Jadi di situ ada apakah mungkin karena ketidaktahuan, tapi masa sih nggak tahu gitu kan di bungkus rokok udah jelas kan ada bahayanya merokok gitu. Edukasi juga sudah diberikan. Jadi sebetulnya apa faktor-faktor yang mempengaruhi seorang ini eh, merokok atau tidaknya. Itu bisa jadi satu fenomena yang perlu kita lakukan penelitian. Ya, jadi di sini bagannya dari masalah atau fenomena, kemudian kita temukan perbedaan, kesenjangan maupun gap, ya bentuknya bisa macam-macam ini, apakah ada kekurangan, ada kelangkaan, ada ketidakseimbangan dan lain-lain. Kemudian harapannya sebetulnya apa? Ya, kenapa berbeda dengan yang terjadi ini realitanya? Sehingga kita lakukan penelitian, kemudian kenyataannya yang dicapai apa? Ya. Berikutnya, kemudian kalau tadi ada masalah yang harus diteliti dan tidak perlu diteliti, sebetulnya seperti apa masalah yang layak diteliti dan masalah yang tidak layak diteliti. Ya. Di sini ada di buku Dharma ya, dari Holden Fleming menjelaskan bahwa ada beberapa faktor atau kriteria dikatakan bahwa satu masalah ini layak untuk diteliti. Yang pertama adanya feasible atau kemampu laksanaan ya. Untuk mampu laksana ini kita perlu mempertimbangkan bagaimana nanti apakah kalau kita teliti satu masalah ini subjek penelitiannya ada atau orang yang ingin ditelitinya ada, sampelnya ada ya. Itu yang paling penting. Kalau nggak ada objeknya, subjek penelitiannya, manusia yang mau ditelitinya nggak ada, bagaimana penelitian itu dilakukan? Gitu. Kemudian sumber pendanaannya ada nggak? Ya, penelitiannya hebat, canggih, bagus gitu, sangat penting dilakukan, tapi ini membutuhkan biaya yang besar, misalnya. Kita nggak bisa juga lakukan penelitian. Kemudian juga ketersediaan waktu, alat, dan keahlian. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi ya terkait dengan keahlian ini. Nah, kalau misalnya ada Bu subjek yang kita teliti, orangnya nih ada ya, bisa kita jadikan sumber data bagi penelitian gitu ya, tapi hanya sedikit. Maka yang bisa kita lakukan adalah mungkin kita perlu melakukan penelitian kualitatif ya. Karena kalau kualitatif kan penelitiannya mendalami ya satu fenomena. Dia nggak butuh data yang banyak gitu secara kuantitatif atau secara jumlah orangnya nggak harus banyak. Sedikit aja tapi yang penting itu bersumber dari orang yang memang betul-betul mengalami fenomena atau masalah tersebut, gitu ya. Itu bisa jadi penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua adalah interest ya, ketertarikan. Ketertarikan ada enggak? Bentar ya.
Masih bersama saya nggak nih? Masih Bu. Masih. Ya. Oke, yang berikutnya tadi ketertarikan, ya. Eh, Orang itu bisa jadi pakar atau ahlinya karena dia tertarik pada satu hal, sehingga dia biasanya terus mempelajari itu, terus memperdalam itu. Ya, jadi kalau misalnya eh, ada satu ketertarikan pada satu hal, maka dia akan bisa jadi menjadi seorang pakar, ya. Dan kalau misalnya ada ketertarikan dan kepakarannya, maka satu hal itu layak untuk diteliti. Kemudian berikutnya adalah kriteria kelayakan satu masalah untuk diteliti adanya novel, ya. Artinya apa? Penelitian ini harus bertujuan untuk mengembangkan satu ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai melakukan penelitian gitu ya, tapi hasilnya sia-sia gitu, nggak bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian juga satu penelitian ini bisa bentuknya dia membantah atau mengkonfirmasi ilmu yang sudah ada sebelumnya maupun melengkapi atau mengembangkan penelitian sebelumnya. Atau bahkan bisa jadi menemukan sesuatu yang baru dari hasil penelitiannya. Jadi kalau misalnya ada satu hal ini dia bisa apa namanya, dari hasil penelitiannya dia bisa berkembang ilmu yang berikutnya, ya, ilmu baru, kebaharuan ilmu, maka ini layak untuk diteliti. Atau ini masalahnya bisa loh jadi bantahan satu teori di masa lalu gitu. Maka itu layak untuk diteliti, ya. Kemudian eh, hal yang lain adalah etika, ya. Kalau misalnya ada masalah masalah ada gitu ya, tapi dia melanggar etik kemanusiaan gitu. Maka hal itu tidak layak untuk diteliti, ya, apalagi penelitian kesehatan identiknya dengan penelitian yang dilakukan kepada manusia gitu ya, individu. Maka ini harus sangat memperhatikan apakah ini sesuai dengan aturan etik atau tidak, melanggar etik atau tidak, ya, layak untuk diteliti atau tidak. Gitu. Jadi tadi makanya lebih jelas lagi kenapa ada banyak masalah tapi tidak semua masalah layak untuk diteliti. Karena bisa jadi tadi masalah sih tapi dia melanggar etik kalau misalnya dilakukan penelitian. Ya, ya. Gitu. Jadi kita lihat nanti ada beberapa penelitian yang apa namanya penting untuk dilakukan uji etik, ya, untuk mendapatkan rekomendasi komite etik apakah penelitian ini layak dilakukan atau tidak. Misalnya penelitiannya penting tapi ini bisa berbahaya mencederai manusia misalnya, maka ini menjadi pertimbangan penting. Ya, bisa jadi mah tidak lulus etiknya dan tidak boleh dilakukan penelitian, ya. Kemudian berikutnya adalah relevansinya. Hasil penelitian yang dilakukan harus berguna bagi perkembangan ilmu, tadi sudah ya, penting. Kemudian juga harus berguna bagi pasien atau orang yang terlibat dalam penelitiannya, misalnya masyarakat, ya, lansianya, misalnya melakukan penelitian terhadap lansia. Melakukan penelitian terhadap mahasiswa harus bermanfaat bagi mahasiswanya gitu. Bagi satu kebijakan yang diteliti, dan juga bermanfaat bagi penelitian berikutnya, ya. Nah, hal-hal selain yang tadi disebutkan, masalah untuk diteliti ini juga sebaiknya adalah masalah penelitian yang kalau dilakukan sebuah penelitian, dia bisa menghasilkan satu produk yang dipatenkan, ya, dipatenkan atau di apa namanya, disahkan gitu ya, secara undang-undang, dilindungi secara undang-undang gitu produknya. Itu
pasti akan memberikan kebermanfaatan bagi ilmu pengetahuan dan juga kehidupan orang banyak. Ya, hasilnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan, hasilnya dapat bermanfaat, ya. Maka ini eh, layak untuk dilakukan penelitiannya, layak untuk didukung penelitiannya. Nah, sebetulnya untuk penelitian-penelitian yang menghasilkan produk yang dipatenkan, itu tidak harus penelitian yang bentuknya rumit, tapi bisa jadi hanya penelitian-penelitian sederhana yang bisa dipatenkan produknya. Misalnya, kita meneliti di rumah sakit, kita berikan edukasi gitu ya, perencanaan pulang pada pasien-pasien penyakit kronis, misalnya pasien-pasien gagal jantung, pasien-pasien diabetes gitu. Tapi kenapa kok pasien-pasien ini selalu balik lagi, dirawat ulang lagi gitu ya. Kemudian bingung lagi kalau udah ketemu masalah di rumahnya, bingung harus ngapain, balik lagi dirawat gitu. Padahal sebetulnya bisa mungkin diatasi di rumah dulu gitu tanpa harus dirawat lagi ke rumah sakit. Kan kalau dirawat lagi ke rumah sakit nanti biaya lagi ya kan. Kemudian apa namanya, produktivitas si pasien juga menurun ya kan, harus dirawat di rumah sakit terus gitu kan. Kemudian juga eh, tugas apa namanya, di rumah sakit juga tenaga kesehatan jadi banyak, harusnya pasien sudah bisa mandiri mengelola gagal jantung, mengelola DM-nya, tapi ini jadi tergantung dengan pelayanan rumah sakit gitu kan, itu menjadi masalah. Padahal sudah diberikan edukasi misalnya. Nah, maka kita teliti nih sebetulnya apa sih faktor-faktor yang mendukung edukasi, pemahaman ya, pemahaman penyakit pada pasien misalnya gitu. Ya, kemudian kita bikin sebuah pedoman ya untuk pasien ketika pulang ke rumah, bagaimana mengelola dirinya gagal jantung, bagaimana mengelola dirinya diabetes di rumah gitu ya, untuk keluarga, untuk pasien. Kemudian produk pedoman itu kita patenkan. Itu sederhana kan sebetulnya gitu ya, bukan bikin sesuatu apa, benda apa gitu yang aneh gitu bentuknya misalnya, yang ribet. Hanya sebuah pedoman kemudian kita patenkan. Itu sudah satu bentuk penelitian yang layak dilakukan, kemudian juga ada hasilnya gitu ya, yang bisa dirasakan oleh si pasien, oleh si keluarga, berdampak bagi pelayanan perawatan maupun kesehatan misalnya. Ya, jadi itu penelitian yang perlu didukung dan hasilnya sangat bermanfaat. Nah, kemudian bagaimana selain melihat kelayakan dari masalah penelitian, kita juga memilih masalah-masalah penelitian yang seperti apa yang perlu kita utamakan untuk dilakukan penelitian. Yang pertama adalah kita melakukan penelitian yang masih baru. Artinya sebaiknya melakukan penelitian yang sebelumnya tidak dilakukan atau belum ada penelitiannya gitu ya. Atau bisa jadi sudah ada penelitiannya, kemudian kita lanjutkan apa yang perlu diperbaiki dari penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. Ya, jadi keberlanjutannya. Nah, kadang-kadang ini mahasiswa kurang ide gitu ya, untuk mau skripsi penelitiannya apa, bingung. Coba jalan singkatnya kita lihat apa namanya, artikel-artikel penelitian gitu ya yang sudah ada, dia rekomendasinya apa atau penelitian yang selanjutnya harusnya bagaimana. Itu bisa menjadi bahan penelitian yang kita lakukan berikutnya. Ya, jadi penelitian nggak baru-baru banget sih, tapi merupakan kelanjutan dari penelitian yang sebelumnya ada. Gitu ya. Kemudian memilih penelitian yang sifatnya aktual atau memang masalahnya terjadi di masyarakat atau pada pasien gitu ya, atau pada keluarga misalnya. Dan bukan masalah peneliti, bukan masalah si peneliti ya, tapi masalah umat gitu, masalah banyak orang. Kemudian kita tahu ini aktual atau tidak, itu kita lakukan kunjungan lapangan ya,
datang misalnya lakukan observasi ke rumah sakit atau saat mahasiswa praktik lakukan observasi ada masalah apa sih sebetulnya di rumah sakit tuh gitu ya. Kemudian bisa juga dengan berdialog di masyarakat, ya, sering ngobrol, atau misalnya kita lakukan eh, dialog dengan ahli atau pakar yang tadi di awal ya. Nah, dengan begitu kita bisa tahu, oh ternyata yang sedang bermasalah tuh ini ya, perlu kita lakukan penelitian yang dibutuhkan oleh pasien, dibutuhkan oleh rumah sakit, dibutuhkan oleh perawat, sehingga kita lakukan penelitian itu karena masalahnya aktual, ya. Kemudian juga praktis, ya harus dapat menunjang kegiatan praktis. Artinya ini apa namanya masalah ini kalau kita atasi ini nggak buang-buang biaya, nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang sumber daya manusia, tapi ini bermanfaat gitu. Ya. Penelitiannya dilakukan, hasilnya bermanfaat. Kemudian juga memadai ya dalam hal misalnya penelitian ini lingkupnya luas ya, tapi juga tidak terlalu sempit. Tapi juga tidak terlalu umum gitu ya. Target sasarannya jelas, tapi tidak juga sempit, tidak juga terlalu spesifik misalnya. Ya, sehingga kebermanfaatannya juga bisa dirasakan. Kenapa? Karena masalah-masalah yang terlalu luas ini akan menguras energi si peneliti misalnya gitu ya, atau menguras waktu, menguras biaya, tapi hasilnya tidak terlalu apa namanya hasilnya tidak terlalu berdampak gitu ya. Begitu juga kalau misalnya terlalu sempit masalahnya. Kemudian memilih masalah penelitian yang sesuai dengan kemampuan peneliti. Ya, misalnya penelitinya adalah mahasiswa keperawatan, maka menelitinya berkaitan dengan keperawatan. Ya, jangan nanti menelitinya kok malah terkait dengan kebudayaan misalnya. Atau kok penelitiannya lebih ke arah ke teknologi gitu ya. Bisa sih gitu, tapi sebaiknya kalau penelitian seperti ini dilakukan secara kolaborasi. Ya, misalnya mahasiswa keperawatan dengan mahasiswa teknik gitu ya. Kalau misalnya memang melibatkan beberapa rumpun ilmu. Nah, terkait dengan kemampuan penelitian ini juga karena ilmu yang diteliti ini harus dipertanggungjawabkan. Kalau meneliti yang bukan keilmuannya, bukan kompetensinya, maka sulit untuk dipertanggungjawabkan. Ya, karena mungkin bisa jadi nggak ngerti ilmunya gitu ya. Nanti menyulitkan diri sendiri. Kemudian juga memilih masalah penelitian itu harus sesuai kebijakan pemerintah. Ya, jadi didukung oleh pemerintah, didukung oleh undang-undang yang ada, kemudian sesuai adat istiadat, dinilai demografi gitu ya. Mau meneliti dengan pendekatan etnografi, tapi ini ditentang oleh ketua sukunya misalnya, wah itu akan sulit untuk dilakukan. Jadi harus sesuai dengan kebijakan yang ada. Ya. Kemudian ada yang mendukung ya, baik bentuk dukungan biaya, dukungan moral, ya ada disponsori, ya, maupun dari pihak swasta ataupun pemerintah. Mahasiswa Bu, dukungannya apa Bu kalau penelitian? Ya didukung oleh pembimbingnya, gitu kan ya. Didukung oleh eh, kampusnya untuk melakukan penelitian. Itu kan bentuk dukungan. Misalnya dibimbing gitu ya, atau misalnya diberikan surat rekomendasi untuk melakukan penelitian. Itu kan dukungan. Kemudian faktor yang apa namanya? Faktor yang mempengaruhi minat atau kepekaan terhadap masalah penelitian.
Kalau tadi katanya harus sesuai dengan minat, harus sesuai dengan keilmuan gitu ya. Terus faktor-faktor apa yang mempengaruhi kepakaran dalam satu penelitian? Yang pertama adalah profesi, ya. Misalnya orang yang profesinya sebagai perawat, maka dia akan tertrigger, akan terstimulus untuk melakukan penelitian yang berkaitan di bidang keperawatan karena sering terpapar dengan hal-hal yang berkaitan dengan keperawatan, misalnya pemberian asuhan keperawatan, manajemen apa namanya keperawatan ya terkait dengan beban kerja perawat misalnya atau terkait dengan handover perawat, terkait dengan edukasi pada pasien, itu kan tugasnya perawat. Ya, maka dia akan meneliti hal-hal yang memang berkaitan dengan profesinya. Kemudian spesialisasi, ya, keahlian khusus yang dapat meningkatkan kepekaan. Misalnya, seseorang memang dia mendalaminya ilmu keperawatan kardiovaskuler, misalnya, atau mendalami ilmu tentang apa namanya lansia, maka dia akan fokus ya dan layak untuk meneliti hal-hal yang berkaitan tadi dengan kardiovaskuler atau dengan keperawatan yang berhubungan dengan lansia, ya. Itu spesialisasi. Kemudian akademis. Kalau pendidikan semakin tinggi, maka dengan mendalami ilmu tertentu, itu biasanya nalarnya akan lebih baik. Ya, kemudian mampu melihat perkembangan satu ilmu yang dia pelajari. Misalnya, dulu mungkin Anda dari SMK gitu ya, berbeda sekarang dengan sedang menuntut ilmu jenjang pendidikan sarjana gitu ya. Itu nalarnya pasti akan lebih baik ya. Ilmunya sudah lebih bertambah ya, sehingga kemampuan untuk melihat satu masalah juga makin tajam misalnya. Makin mengenal, oh dunia keperawatan tuh seperti ini. Oh masalahnya itu yang sering ditemukan ini. Saya mau meneliti hal tersebut gitu. Ya karena tingkat pendidikannya. Kemudian kebutuhan dan praktik kehidupan sehari-hari. Ya, karena dia misalnya eh, concern ya seorang praktisi yang dia memang eh, bekerjanya dengan anak-anak gitu ya, mengasuh anak, kemudian misalnya eh, punya PAUD atau daycare gitu ya, praktisinya memang dia kehidupannya sehari-hari bergelut dengan anak-anak, maka dia akan peka dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak sehingga dia bisa gitu ya melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian pengalaman lapangan. Ya, pengalaman ini bisa bentuknya pengalaman baik ataupun pengalaman buruk, positif atau pengalaman negatif ya, sehingga dia lebih peka terhadap masalah yang terjadi di kesehariannya, ya, di pengalamannya selama di lapangan. Hal ini juga bisa menambah keyakinan peneliti terhadap satu masalah yang mau diteliti dan memperkuat usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Karena ini berkaitan dengan pengalaman dia gitu ya. Oh, dia hadepin positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana. Kemudian terkait dengan bahan bacaan dan kepustakaan. Nah, bahan bacaan ya, semakin banyak membaca, dapat informasi, diskusi, ya itu akan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir, ya, menjadikan orang menggunakan nalar dan mampu berpikir kritis. Nah, ini salah satu cara yang bisa dilakukan oleh nanti mahasiswa ketika mau melakukan penelitian skripsi.
harus banyak baca, ya, mencari sumber referensi terkait minatnya. Ya, saya minat nanti mau meneliti di bidang keperawatan gerontik, maka saya akan banyak baca tentang lansia gitu yang berbau-bau lansia. Ya, kepekaan terhadap masalah memungkinkan orang untuk mencari pemecahannya, ya, secara ilmiah, sistematis, dan logis dengan menggunakan metode penelitian. Ya, jadi nanti kalau dia sudah banyak pengalamannya, banyak membaca, banyak terjun langsung, banyak mengobservasi, maka dia akan lebih peka sehingga paham masalahnya apa dan melakukan pemecahan masalahnya. Nah, bagaimana tahap merumuskan masalah? Yang pertama, tentukan dulu kita minatnya di area apa. KMB, KGD, keperawatan keluarga, perawatan maternitas, dan lain-lain. Ya. Kemudian kalau kita sudah tentukan, kayaknya saya lebih minat di keperawatan keluarga deh, karena nanti bisa bermanfaat untuk keluarga saya juga misalnya. Ya. Kita lakukan kunjungan lapangan, ya sesuai dengan area peminatan. Amati fenomena yang terjadi di keluarga itu seperti apa. Kemudian kita eksplor masalahnya apa sih biasanya yang ditemukan di keluarga gitu ya. Kemudian lakukan observasi, lakukan wawancara kepada anggota keluarga. Misalnya kita lakukan penyebaran kuesioner untuk data awal itu bisa. Dan juga membaca literatur terkait dengan keperawatan keluarga. Misalnya tumbuh kembang apa apa namanya perkembangan keluarga ya, tahap perkembangan keluarga, tahap perkembangan kesehatan keluarga misalnya kita baca itu. Kemudian kita temukan masalah dan mengumpulkan data. Ya, hal ini dilakukan untuk memperjelas masalah yang ditemukan. Melihat misalnya kita mengumpulkan data dengan cara kalau di rumah sakit dengan melihat rekam medis, melihat dokumentasi keperawatan, berdasarkan hasil wawancara dengan pasien, melakukan observasi, gitu ya, itu bisa membantu dalam pengumpulan data. Kemudian kita lakukan penelusuran, membaca ya, membaca penelusuran, kita cari literatur yang terkait masalah yang kita mau bahas. Jadi kalau keluarga, kita bacanya konsep-konsep teori tentang keperawatan keluarga. Ya, kalau lansia kita baca-baca tentang konsep lansia. Kemudian kita buat daftar pertanyaan dari masalah yang kita temukan. Ini nanti kita latihan ya, membuat pertanyaan dari masalah penelitian yang kita lihat. Kemudian ambil salah satu pertanyaan yang sudah kita buat untuk kita jadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Ya, namun harus memperhatikan aspek yang tadi itu yang 5 di awal ya, novelty-nya gitu ya, kemudian kemampu laksanaannya. Gitu ya. Nah, sumber masalah ini bisa didapat dari lahan praktik maupun juga terkait dengan teori keperawatan ya kalau kita mau menguji satu teori keperawatan. Kemudian perbedaan pernyataan masalah dengan pertanyaan penelitian. Setelah kita nanti menentukan masalah penelitian, kita buat pertanyaan penelitian, ya, dan juga pernyataan penelitian. Nah, pernyataan masalah. Pernyataan masalah ini merupakan problem statement ya atau eh, apa namanya pernyataan yang kalimat yang menyatakan satu masalah. Kalau di proposal skripsi itu ada eh, jadi apa namanya masalah penelitiannya apa aja gitu. Kemudian nanti baru kita ambil masalah penelitian yang mau kita teliti, ya. Nah, ini pernyataan masalah ini berisi deskripsi atau kalimat yang menjelaskan masalah-masalah yang ada berdasarkan hasil observasi tadi, wawancara, data awal gitu ya. Kemudian baru kita buat pertanyaan penelitian ya dalam
namanya pertanyaan, maka kita buatnya dalam bentuk kalimat tanya, ya, yang pada akhirnya nanti dari kalimat pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang kita lakukan dalam bentuk penelitian, ya, untuk mendapatkan jawaban tersebut. Gitu ya, jadi itu perbedaan antara pernyataan masalah dengan pertanyaan penelitian. Karena kadang-kadang masih ada yang bingung juga gitu kan. Udah ada pedoman skripsi tapi masih bingung cara membuat pernyataan masalah, masih bingung cara membedakan dengan pertanyaan penelitian. Jadi kita latihan supaya lebih jelas. Nah, ini nanti latihannya kalau tadi ada 10 kelompok, nanti silahkan dibagi lagi ya. Kalau saya ada yang kelewat mungkin mau keperawatan komunitas, mau dibagi dua dengan keluarga silahkan. KMB ada dua misalnya kita kelompoknya ya. Silahkan tentukan kelompok ini mau keilmuan keperawatannya apa. Kemudian setiap keilmuan tugasnya individu ya. Tugasnya individu nanti mencari 3 judul artikel penelitian terkait dengan keilmuannya. Kemudian dilihat kira-kira dari artikel tersebut masalahnya apa sih gitu ya. Masalah penelitiannya apa sehingga dilakukan penelitian tersebut. Kemudian juga tugas keduanya membuat pertanyaan masalah minimal dari minimal 10 pertanyaan dari fenomena ditemukan adanya peningkatan kasus hipertensi pada lansia di desa X ya atau desa contohnya desa Bahagia misalnya ya. Bikin satu pertanyaan sampai 10. Misalnya dimulai dari pertanyaan kenapa lansia mengalami hipertensi misalnya, ya. Atau bikin pertanyaan eh, kenapa apa yang menyebabkan lansia bisa mengalami hipertensi? Kan itu dua pertanyaan yang berbeda ya. Nah, dibuat 10 pertanyaan dari masalah ini ya. Contohnya nanti kalau belum ada bayangan, boleh contohnya juga ada di buku ya, bagaimana cara membuat pertanyaan dari satu masalah yang ditemukan. Atau misalnya silahkan kalau ada yang, Bu, saya apa namanya punya satu masalah penelitian, Bu. Saya mau coba buat 10 pertanyaan dari masalah yang saya temukan sendiri, Bu. Itu silahkan aja. Jadi nggak harus dari contoh fenomena ini, ya. Misalnya saya lihat apa namanya di lingkungan rumah saya gitu ada posyandu, tapi kenapa anak-anaknya ini cenderung terlihat kurus gitu ya. Kemudian banyak keluhan anaknya tidak suka makan misalnya gitu. Nah, padahal di posyandu sering dijumpai pemberian asupan makanan tambahan untuk balitanya misalnya. Kemudian kita buat dari masalah tersebut kita buat 10 pertanyaan. Ya, misal pertanyaannya, eh, apakah asupan makanan yang dibutuhkan oleh balita misalnya? Atau apakah misalnya tugas posyandu ya misalnya ya seperti itu. Silahkan dibuat 10 pertanyaan dari fenomena yang ditemukan di lingkungan sekitar ataupun dari eh, fenomena yang jadi contoh ini. Begitu barangkali sementara ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi maupun juga latihan yang diberikan untuk berikutnya. Silakan. Terakhir dikumpulin kapan, Bu? Tugasnya terakhir dikumpulin kapan? Minggu. Kalau metodologi hanya satu kali ya dalam seminggu jadwalnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah,
Maksimal minggu depan sebelum pertemuan berikutnya aja ya. Ya, jadi sebelum pertemuan berikutnya dikumpulkan sudah lengkap. Tapi semakin cepat semakin baik ya. Ini kan hanya beberapa tugasannya sedikit itu. Ya, PDF. Di Word aja kayak Kemarin kayak kemarin, di Word digabungkan di Google Drive, nanti linknya diserahkan. Ada lagi pertanyaan untuk konsep nya terkait masalah penelitian apa sudah cukup jelas? Belum ada. Bu Tugasnya itu ada. khusus Hah? Ya, itu kan di situ kan kalau itu kan tentang hipertensi doang, apa boleh yang lain? boleh yang lain silakan. Mau melihat masalah yang sesuai peminatan misalnya, Bu, ini kan saya bagian kelompoknya anak, Bu. Saya mau coba melihat satu masalah yang ada di anak misalnya. Ya, dituliskan dulu jadi masalahnya atau fenomenanya apa ya. Kemudian baru dibuat pertanyaannya apa. Jadi kalau yang bawah ini tugasnya individu individu semua ya. Kelompok itu hanya dibagi kelompoknya menjadi keilmuan apa begitu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Tugasnya Oh, berarti individu. kan itu ada 8, apa dipecah lagi? Ya, dipecah lagi aja. Sebentar nih, nanti saya edit ya stop share. Jadi KMB-nya ada dua, komunitas dan keluarganya nanti saya pisah mungkin ya. Oh, berarti biar pas 10 kelompok, Bu. Iya, betul. Baik, Gitu Bu. ya. Ada lagi? Tanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut sedikit nih. Materinya nggak banyak terkait dengan kelas literatur dan tinjauan pustaka. Ya. Apa sih sebetulnya perbedaannya telaah literatur dan tinjauan pustaka? Ya, jadi eh, kadang saat membuat proposal penelitian, kebanyakan yang dibuat itu adalah hanya tinjauan pustaka. Padahal yang kita butuhkan adalah juga melakukan telaah terhadap literatur yang menjadi bahan informasi bagi penelitian kita, ya. Nah, kalau telaah literatur itu kita lakukan untuk mempelajari teori dan juga konsep yang berhubungan dengan masalah yang kita teliti. Ya, kita bisa dapat dari buku, artikel, pendapat pakar atau ahli, kemudian hasil penelitian terdahulu. Ini bisa kita lakukan eh, apa namanya penelusuran ya, kita dapat dari sana. Untuk telaah literatur sendiri ini merupakan kajian kritis, artinya berdasarkan eh, analisis ya oleh peneliti terhadap satu topik yang kita akan lakukan penelitiannya. Ya, kita lakukan telaahnya ini terhadap artikel penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh si peneliti sebelumnya ataupun terhadap pakar di bidang tersebut ya. Nah, ini dikumpulkan dalam sebuah eh, file begitu ya. Kemudian kita lakukan telaah sumber-sumber informasi ini. Misalnya dari tesis, dari disertasi gitu ya, dari laporan seminar, dari buku bahkan. Nah, ini juga sumbernya harus sumber-sumber bacaan yang terpercaya. Ya, jangan dari blog gitu, dari apa website yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, itu sebaiknya tidak menjadi bahan telaah atau bahan rujukan, namun cukup menjadi bahan bacaan saja bagi kita ya, dalam melakukan satu penelitian. Nah, melakukan telaah literatur ini artinya menuntut
peneliti untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait dengan satu hal yang kita teliti, ya. Mau nggak mau kita harus baca banyak sumber gitu ya, baca buku, baca artikel, baca laporan seminar, misalnya baca laporan penelitian. Kemudian juga menuntut peneliti untuk mengkaji, menelaah teori dan konsep terkait, dan membuat simpulan awal jawaban dari pertanyaan penelitian. Ya, dari sini kita bisa juga membuat hipotesis. Apakah nanti hipotesis kita, eh, misalnya kita melihat satu hubungan gitu ya, antara tingkat stres dengan kejadian hipertensi. Dari hasil baca-baca buku, artikel penelitian ini tidak ada hubungannya. Misalnya. Maka kita membuat juga hipotesis di penelitian kita bahwa tidak ada hubungan antara stres dengan hipertensi, ya kejadian hipertensi lansia di desa bahagia. Berbeda dengan misalnya kita baca-baca hasil penelitian sebelumnya atau kita baca-baca apa namanya buku gitu ya, baca-baca laporan seminar, ada hubungan antara anemia dengan ibu hamil, anemia dengan kelahiran bayi berat badan rendah, berat badan lahir rendah ya, BBLR. Nanti hipotesis kita di penelitian yang kita teliti misalnya ada hubungan antara kelahiran dan apa ibu hamil anemia dengan kelahiran BBLR. Ya, berdasarkan hasil bacaan kita ternyata salah satu faktor yang mempengaruhi kelahiran BBLR adalah ibu anemia misalnya, ya, dan lain-lain. Nah, dengan banyak membaca literatur ini dapat membantu kita dalam menemukan masalah penelitian dengan baik, ya, dengan benar, dan juga membuat kita memiliki pemahaman yang baik tentang eh, masalah yang kita teliti. Nah, intinya adalah untuk tinjauan pustaka ini merupakan proses di mana si peneliti hanya mengumpulkan informasi maupun teori maupun konsep yang mendasari identifikasi, penjelasan, dan pembahasan masalah penelitian. Ya, hanya mengumpulkan aja gitu ya, kayak kemarin ya, tugas yang pertama itu hanya mengumpulkan hasil-hasil penelitian, mengumpulkan bahan-bahan bacaan terkait dengan masalah yang akan kita teliti. Berbeda ketika kita sudah melakukan telaah literatur. Ya, selain mengumpulkan bahan-bahan bacaan tadi, kita memberikan komentar, memberikan kritik berdasarkan hasil analisis kita, ya. Ini kelebihan artikelnya apa sih? Ini kekurangan artikelnya apa sih? Oh, kalau di artikel yang saya baca ini dia nggak jelas ya intervensi yang diberinya bagaimana tahapannya misalnya, ya. Atau misalnya, oh ini kelebihannya bagus nih, artikelnya di sini menjelaskan tentang eh, kekurangan si peneliti sehingga bisa menjadi bahan evaluasi penelitian berikutnya misalnya. Ya, itu sudah kita lakukan telaah. Jadi selangkah lebih tinggi ya melakukan telaah literatur dibandingkan hanya melakukan tinjauan pustaka. Nah, ini biasanya juga kita lampirkan tuliskan ya di bab 2 proposal dan sebagai bahan dasar eh, ilmiah dalam penelitian yang kita lakukan. Nah, ini juga nanti jadi bahan ketika kita dapat hasil penelitian kita sendiri, kemudian kita bandingkan dengan hasil telaah literatur ini. Semoga bisa 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 mudah dipahami ya ini ya. Manfaatnya apa kita lakukan telaah literatur pada penelitian? Yang pertama adalah mengkaji sejarah permasalahan yang sebetulnya ada terjadi sebelum kita lakukan penelitian saat ini, ya. Apa penelitian yang sudah dilakukan, kemudian kekurangannya apa, kelebihannya apa, gitu ya. Kemudian manfaatnya mendukung perumusan masalah penelitian tadi dari berbagai macam
bentuk pertanyaan penelitian, kita akhirnya bisa menentukan, oh ini aja nih pertanyaan penelitian yang mau saya tanyakan pada kesempatan penelitian kali ini gitu. Ya, jadi kita selangkah lebih maju dari penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. Nggak nguplak-nguplak di penelitian itu lagi, ngulang lagi gitu penelitiannya ya. Tentang apa namanya hubungan anemia sama BBLR lagi, anemia BBLR lagi gitu ya. Tapi ketika kita sudah melakukan penelitian, terus kita bisa meneliti sesuatu yang lebih jauh lagi terkait ibu hamil, anemia, dan juga BBLR gitu ya. Kemudian juga manfaatnya mendukung perumusan hipotesis penelitian. Tadi ya contohnya sudah diberikan, jadi kita mau menentukan hipotesis apakah apakah hipotesis penelitian kita saat ini eh, apa namanya ada hubungan atau tidak ada hubungan misalnya untuk penelitian korelasi ya. Kemudian juga manfaatnya mendalami landasan teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tadi ya, melakukan sebuah penelitian, kita sebaiknya memahami dengan baik eh, apa namanya bidang yang kita teliti. Kemudian mengkaji kelebihan dan kekurangan hasil penelitian terdahulu, menghindari duplikasi penelitian, dan membantu pemilihan prosedur penelitian yang tepat berikutnya. Ya, misalnya dulu penelitiannya hanya kuantitatif aja, belum pernah dilakukan penelitian kualitatifnya gitu ya. Padahal penelitian ini penting loh dilakukan secara kualitatif. Maka kita eh, melakukan penelitian yang sebelumnya tidak dilakukan, yaitu hanya penelitian kuantitatif aja gitu. Tapi kita berani memutuskan untuk lebih tepat melakukan penelitian kualitatif juga, ya. Kemudian berikutnya prosedur telaah pustaka dan mengembangkan kerangka teori bagaimana? Yang pertama kita lakukan penelusuran kepustakaan dengan cara menentukan sumber kepustakaannya dari apa. Tadi kita mau cari dari jurnal, mau cari dari buku, mau cari dari disertasi, mau cari dari skripsi sebelumnya, mau cari dari hasil tesis, gitu ya. Kemudian menentukan teori dan konsep yang ditelusuri. Misalnya, kalau kita mau bahas tentang adaptasi pasien di rumah sakit, oh kita berarti bicaranya tentang teorinya apa ya? Teori Roy misalnya, gitu ya. Atau misal kita mau meneliti tentang kemandirian pasien diabetes, maka kita mencari teorinya tentang teori self care-nya Orem misalnya, gitu ya. Mau bahas tentang nyeri, kenyamanan, aman nyaman. Oh, kita teorinya berarti di keperawatan dibahasnya oleh Kolkaba gitu. Kita berarti baca-baca tentang teori Kolkaba. Atau kita baca konsep-konsep tentang nyeri, konsep-konsep tentang eh, tadi pasien diabetes, konsep-konsep tentang diabetes, penyakit diabetes itu apa, pengobatannya bagaimana dan seterusnya. Ya. Kemudian kita kumpulkan sumber pustaka yang relevan, yang ilmiah ya, dan juga kita lakukan screening apakah ini layak dibaca, ini layak disimpan untuk dibaca, ini layak untuk kita kritisi misalnya ya. Ini sesuai dengan peminatan yang mau kita teliti, kan? Itu kita screening. Kemudian kita kaji kepustakaan terpilihnya ya, ini lebih lanjut lagi atau kita lakukan telaah tadi ya, atau kita lakukan critical appraisal. Ini mungkin untuk tahapan yang lebih lanjut, misalnya kita mau membuat satu EBN. Ya. Kemudian kita susun dan kembangkan kerangka teorinya. Ya, kita jelaskan, oh berdasarkan hasil penelitian yang mau saya lakukan, maka teori yang mau saya tuliskan di sini adalah teorinya tadi terkait dengan apa kemandirian pasien diabetes. Berarti tadi yang cocok itu teorinya self care, OREM, saya tulis di bab 2 saya. Kemudian ini kan membahas tentang kemandirian pasien diabetes, maka saya tuliskan konsepnya tentang diabetes itu apa, kemudian bagaimana melakukan perawatan diri, apa yang harus dilakukan ya perawatan dirinya pada pasien diabetes.
itu yang kita tuliskan dan kita kembangkan di kerangka teorinya sesuai dengan masalah yang kita teliti. Mungkin itu saja singkatnya. Nanti lebih jelasnya boleh dari sekarang teman-teman semua membaca laporan skripsi yang sudah ada di perpustakaan sehingga semakin jelas menggambarkan bagaimana satu masalah ini ditentukan dalam penelitian dan juga bagaimana menyusun apa literatur ya dalam proposal penelitian. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan saja. Kita masih ada waktu diskusi. Ya, saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini.